Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pemirsa, berjumpa kembali alhamdulillah bersama saya Aidin Alaik Bahtiar, kali ini dalam program Rehab Hati, dan tentu dengan narasumber kita ya yang Anda mungkin tidak asing lagi. Kita sapa Ustadz Nuruddin Al-Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali. Pemirsa di rumah apa kabar juga? Mudah-mudahan senantiasa Allah Azza wa Jalla melindungi kita semuanya. Mudah-mudahan kita malam ini dalam satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu ruqyah mandiri ya. Kita akan temani pemirsa di rumah bersama keluarga dalam setengah jam ke depan ya. Setengah jam ke depan untuk kemudian insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah ada interaktif juga seperti kemarin. Baik. Ya, iya. Barangkali. Pemirsa, insya Allah kita akan bahas tentang ruqyah mandiri sebagaimana Ustadz Nuruddin tadi sampaikan. Dan tentunya Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami di studio. Anda bisa menghubungi line telepon, nomor line telepon yang telah ada di layar kaca Anda di 082215 dan sebagai catatan untuk panggilan suara kita insya Allah akan mulai ba'da isya waktu Jakarta ya, jadi sekitar pukul 7:30 malam insya Allah ta'ala. Dan bagi Anda yang akan mengirimkan pesan singkat, baik pertanyaan maupun tanggapan, Anda bisa mengirimkannya mulai dari sekarang ke nomor yang telah saya sebut. Program ini bisa Anda saksikan pula melalui TV streaming kami di www.wesalonline.tv. Nah, baik pemirsa, insya Allah kita akan segera mulai dan kita sama-sama mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini berlangsung lancar ya, tanpa gangguan. Baik, Ustaz, ruqyah mandiri. Ini mungkin apa sih manfaatnya sehingga kemudian kita harus atau kita mungkin harus mengetahui tentang ruqyah mandiri ini, dan bagaimana pula prakteknya nanti. Mungkin ada secara teori pemirsa mungkin akan tahu, tapi secara prakteknya pemirsa belum bisa tahu nih. Practically. Dan kemudian untuk hal apa saja ini? Apakah semua jenis penyakit atau hanya dikhususkan untuk tentang kerasukan makhluk halus atau jin ini? Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, hamba-hamba Allah. Kemarin kita sudah ikuti beberapa episode ya, ada beberapa yang telah kita ketahui, dan sebagaimana pemirsa ketahui bahwasannya kesuksesan dalam ruqyah syariah, pada khususnya dalam terapi Al-Quran ini, dalam konsep kami Rehab Hati Qurani, itu dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah tazkiyatun nufus, yang menduduki sekitar 70% keberhasilan seseorang dalam melakukan ruqyah syariah. Kemudian diikuti dengan terapi ruqyah, itu sekitar 5% saja. Kemudian ada berikutnya ruqyah mandiri sekitar 15%, dan hijrah itu sekitar 10%. Nah, di situ kita bisa melihat betapa bahwa ruqyah mandiri ini menduduki porsi sekitar 15%, bahkan lebih besar daripada yang lainnya. Kenapa bisa demikian? Karena ruqyah mandiri itu dilakukan di rumah. Jadi kita melakukannya sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Kita betul-betul bertawakal kepada Allah dan melakukan pengobatan sendiri. Nah, untuk sampai kepada ruqyah mandiri ini, awalnya kita harus memahami dulu, pahamnya, betul-betul paham apa itu ruqyah syariah, bagaimana cara melakukannya, kemudian baru mulai melakukannya, tentunya tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini
akan sedikit saya singgung tentang bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri, kapan saja, mana yang didahulukan, dan berapa lamanya, begitu, apa yang harus dilakukan pertama kali. Barangkali demikian untuk tahap awal ini. Karena kalau saya bahas, ada sekitar 50 tutorial ruqyah mandiri yang sudah saya tulis dalam buku saya, dan ini pemirsa bisa baca juga dalam rehabhati.com, www.rehabhati.com. Di situ sudah terposting semua apa-apa yang harus dilakukan, atau ada sekitar 50 ruqyah mandiri, bisa dipilih mana yang lebih mudah, yang lebih ringan. Tapi malam ini insya Allah secara garis besar dalam setengah jam ke depan barangkali ya, kita akan bahas bagaimana hal-hal mendasar, apa-apa yang harus dilakukan pertama kali untuk ruqyah mandiri secara umum. Nanti secara khususnya seperti Ustadz katakan tadi, barangkali untuk ruqyah jenis penyakit ini, bagaimana ruqyah mandirinya, begitu. Pada intinya insya Allah keseluruhannya sama. Baik. Keseluruhannya sama. Jadi ruqyah mandiri itu bagaimana sih sebetulnya? Atau dari mana dalilnya? Kita bicara berangkat dari dalil dulu barangkali ya. Rasulullah SAW ketika beliau mau tidur, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan Rasulullah mengumpulkan tangannya, kemudian membacakan Qul huwallahu ahad. Gitu. Qul huwallahu ahad ini keseluruhan surah Al-Ikhlas ya pada penerapannya. Kemudian Al-Falaq dan An-Nas, atau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Al-Mu'awwizat, atau 2 surah terakhir dalam Al-Qur'an. Jadi beliau membacakan Qul huwallahu ahad ya 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkannya. Semisal ini pemirsa, jangan diikuti ya, karena ini kalau ada sesuatu di dalamnya ini akan bereaksi biasanya. Tapi jangan ikuti, hanya perhatikan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu tiupkan. Kemudian ulangi 3 kali. Kemudian juga Al-Falaq dan An-Nas, lakukan hal yang sama 3 kali. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau mengusapkannya ke tubuh ya, yang bisa dijangkau dengan tangan beliau selama 3 kali. Jadi ke wajah 3 kali, kepala 3 kali, dada, paha, kaki sampai ke belakang, ini 3 kali. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghempaskan atau menghancurkan belenggu-belenggu sihir yang menempel di jasad kita. Nah, ini demikian. Dan ini ketika, alhamdulillah, ketika saya praktekkan, ketika kami praktekkan di berbagai pelatihan ruqyah syariah, langsung terjadi reaksi yang luar biasa. Terjadi detoksifikasi, kadang ada yang muntah-muntah, ya, kadang-kadang ada yang merasakan panas di tempat tertentu. Misalkan ibu yang punya masalah keguguran, menstruasi tidak lancar, ya, masalah kemandulan, itu akan terjadi reaksi di sudut-sudut tertentu. Misalkan ada, maksudnya di tempat yang sakitnya. Misalkan Bapak ada masalah jantung, akan terasa panas di jantungnya. Yang terasa asma akan terasa panas di asmanya. Kemudian yang terasa sakit kepala akan sakit kepalanya. Nah, itu di situ difokuskan, diusapkan, dihempaskan. Itu yang dilakukan Rasul. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan setiap Rasul mau tidur. Bahkan, nah ini ada bahkannya, ketika beliau menjelang wafat, ketika sakit beliau keras dan beliau tidak bisa menggerakkan tangannya, beliau menyuruhku untuk melakukannya. Kemudian Aisyah ini melakukannya kepada tangan Rasulullah. Jadi membacakan pada tangan Rasulullah, mengusapkan. Nah, ini di sini kenapa Rasulullah melakukan ini? Kita harus menjawab dengan sebuah dalil yang lainnya. Jadi dalam hadis lainnya Rasulullah mengatakan, ketika kamu mau tidur, ketika seorang hamba Allah mau tidur, maka akan datang 2 makhluk Allah yang berlomba-lomba di situ. Ada malaikat dan jin. Nah, ketika kita tutup dengan kebaikan, maka malaikat menemaninya sampai pagi. Ya, dalam hadis yang lainnya, ketika kita tutup malam kita dengan wudu misalkan, ada malaikat yang menemani dia sampai pagi, menjaga dan mendoakannya. Ya Rob, hambamu ini telah tidur dalam keadaan suci, maka jagalah dia. Jadi ditemani malaikat. Nah, apabila malamnya ditutup dengan kejelekan, maka syaitan akan menemani sampai pagi. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan apabila seseorang tidur sampai pagi dan tidak bangun malamnya, paginya dia dikencingi sama syaitan. Sampai syaitan mengencinginya, artinya menghinakannya. Kemudian ada hadis yang paling tepat, dan ini sangat terkenal sekali, sangat kita kenal, pemirsa semuanya.
ketika kita terpejam mata kita, ini baru mau terpejam tadi. Ketika kita mulai memejamkan mata, maka syaitan memukulkan 3 ikatan. Ikatan ini di kepala dan di punggung. Tujuannya apa? Agar kita tidur semalaman. Lalai begitu ya. Kemudian ikatan ini hanya akan lepas ketika seseorang ini bangun dan zikir. Kemudian yang kedua ketika dia mengambil air wudhu, ikatan yang kedua lepas. Dan yang ketiga ketika dia sholat 2 rakaat. Jadi Rasulullah mengatakan kalau dia sampai sholat 2 rakaat manusia ini, maka paginya semua ikatannya akan lepas, akan bangun dalam keadaan sehat ya, dan tidak pemalas. Sehat, segar, bugar. Nah bayangkan Rasulullah SAW melakukan setiap malam. Nah, sudahkah kita melakukannya? Dari sinilah dalil tentang ruqyah mandiri ini dimulai pemirsa. Jadi ada sekarang ini sudah dikenal klinik-klinik ruqyah syariah, atau bahkan ada yang ikut pelatihannya ya, pelatihan rehab hati, apakah Quranic healing ataupun komunitas cinta ruqyah dan lain-lainnya. Ada juga yang di RC, teman-teman yang lainnya. Mereka mengikuti pelatihan di ruqyah massal kadang-kadang, tapi tidak melakukan ruqyah mandiri. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilannya. Karena kalau ruqyah mandiri dilakukan di rumah tanpa batas. Kalau dia sungguh-sungguh, barangkali dalam 30-40 hari, insya Allah hilang. Nah, yang tadi saya tutorialkan itu adalah, demonstrasikan adalah ruqyah yang dilakukan Rasul kepada dirinya. Nah, belum lagi nanti ada, pemirsa, ruqyah yang sifatnya zikir harian. Kemudian ada yang sifatnya dengan iya. Bagaimana meruqyah herbalnya. Jadi insya Allah akan kita bahas tuntas barangkali kalau waktunya tepat nih, Bang. Iya. Dan ini mungkin kalau boleh saya bilang, Ustaz, mungkin ada perbedaan antara ruqyah atau membaca ayat-ayat atau doa-doa, zikir-zikir ruqyah ketika untuk tujuan untuk mencegah dan ketika untuk mengobati. Mungkin ya ada perbedaan. Betul. Kalau melazimkan doa dan zikir tiap pagi dan petang, ini mungkin sifatnya lebih ke pencegahan juga ya, termasuk tadi pencegahan. Rasulullah ketika mau istirahat malam membacakan surat-surat tersebut, ini termasuk untuk pencegahan juga ya. Baik, betul sekali. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa ini. Jadi ada ruqyah yang perlindungan, yang sifatnya defensif, ya ada juga yang memang menyerang penyakitnya. Kalau ruqyah yang tadi dilakukan Rasul, kalau dilakukan oleh orang normal, Bapak Ibu boleh melakukannya. Nanti sebentar saya bimbing ya. Apabila tidak ada hal lain di dalam tubuhnya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu, maka akan terjadi muntahan kadang-kadang, atau pusing, atau teriakan dan lain-lain begitu, histeria ya. Nah begitu. Jadi ruqyah yang tadi itu bisa dikatakan sebagai perlindungan, bisa juga sebagai pengobatan sekaligus ya. Kalau ruqyah perlindungan, boleh saya utarakan sekarang barangkali ya. Ada bagaimana cara melindungi diri kita meskipun kita tidak kena gangguan. Apalagi yang kena gangguan ya, setelah diruqyah misalkan, kita wajib melakukannya ini. Kalau memang kena gangguan. Apa saja? Misalkan pemirsa yang paling mudah sekali. Kita bangun di subuh hari dan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu luar biasa dampaknya kepada kesehatan. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa ada 2 orang atau 3 orang, ya, kemudian yang diam di sebuah tempat atau sebuah rumah yang tidak menegakkan sholat berjamaah, maka setan menguasai mereka. Bukan tidak sholat ini. Barang siapa 2 atau 3 orang manusia yang tinggal di sebuah tempat atau satu rumah, kemudian tidak melakukan sholat berjamaah, tidak menegakkan sholat berjamaah. Berjamaah di mana ini, Ustaz? Di masjid, di masjid atau di tempat tersebut, maka setan menguasainya. Bayangkan orang yang tidak sholat. Jadi kita awali subuh hari dengan sholat berjamaah di masjid. Itu poin yang luar biasa yang membuat setan putus asa. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita baca ayat kursi agar dia melindungi sampai sore hari. Karena sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ya, barang siapa membaca ayat kursi di malam hari, maka syaitan tidak akan mampu memasukinya, tidak akan memasuki rumahnya sampai besok pagi. Kisah Abu Hurairah dari kisah Abu Hurairah kemarin ya, itu dari itu dari versi hadis yang lainnya ya. Kemudian dari versi Al-Bukhari-nya. Kemudian ayat kursi ketika dibacakan pagi insya Allah sampai sore hari.
Bahkan ada yang spesifik. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, dalam hadis yang lain 100 kali, maka akan ditambah kepadanya 10 kebaikan, diangkat 10 kejelekan, kemudian dia dijaga ya oleh para malaikat sampai sore hari. Terjaga daripada sihir sampai sore hari. Bayangkan itu tadi. Jadi zikir yang itu, kemudian juga boleh baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir 7 kali, ta'awuz. Satu lagi pemirsa, Al-Falaq dan An-Nas. Ini tujuannya sama, melindungi jiwa kita juga. Apalagi kalau dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali lalu tiupan usapan seluruh tubuh kita sebagai rutinitas kita sehabis sholat. Itu luar biasa dampaknya. Kemudian ambil wudhu agar para malaikat senantiasa bersama kita seharian sampai zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Maghrib kita mulai lakukan perbentengan lagi, yaitu dengan membacakan ayat kursi setidak-tidaknya. Kalau mau lengkapnya 10 ayat dalam Al-Baqarah, ini juga ada dalam hadisnya ya, 1-4, 255 yang ayat kursi, 163, 164, 2 ayat di tengahnya dan 3 ayat terakhirnya. Kemudian kita ambil wudhu, perbaharui wudhu kita, baca ayat kursi lagi, tidurlah. Insyaallah kita akan terjaga dari mimpi-mimpi buruk, dari tindihan, dari serangan sihir malam itu. Dan Allah Azza wa Jalla dan para malaikat yang akan menjaga kita. Nah, itu yang dimaksud dengan ruqyah penjagaan. Tapi ini akan berdampak sangat luar biasa jika dilakukan oleh orang yang kena gangguan sihir. Jadi ketika ada gangguan sihir, ruqyah atau jambi-jambi syariah tadi akan berdampak ya pada dirinya ya. Berdampak luar biasa dampaknya. Ustaz, baik. Beberapa orang menilai mungkin ya, baik, pada awalnya, waduh, ribet banget mau tidur aja. Iya, pada awalnya. Ya. Apanya rutinitas atau ininya banyak sekali nih, ribet ini. Terus akhirnya tidur aja lah, pakai doa mau tidur saja gitu. Iya. Ini gimana menurut pandangan Ustaz? Ya baik, memang sebab awalnya mereka diganggu sama syaitan itu karena memang tidak meritualkan hal-hal sunnah ini. Itu dia ya, memang mereka jauh daripada sunnah sehingga syaitan menguasainya. Begitu, memang awalnya dari sini. Kemudian ada awal mulanya lagi memang ketika kenapa manusia sekarang ini banyak penduduk Indonesia yang diganggu sihir, yang diganggu jin keturunan atau bahkan jin yang mereka undang sendiri. Ini disebabkan manusia jauh daripada tauhid. Tidak pernah mengenal apa itu tazkiyatun nufus, tidak pernah mengenal at-tibb an-nabawi atau kedokteran ala-nabi, dan setelah mereka mengenalnya, mereka bergantung pada praktisinya. Kadang-kadang begitu. Jadi, sama ustadz saja. Sama ustadz lah, biarlah gitu. Sama ustadz ini bagus nih, gitu. Padahal tidak demikian. Jadi kita harus bekerja sama, karena ini tentang jiwa kita, tentang diri kita, bahkan tentang dunia dan akhirat kita. Ustadz, mungkin bagi beberapa kaum muslimin, utamanya mungkin ummahat ya, ibu-ibu ya, ketika ba'da subuh itu akan kemudian dihadapkan pada rutinitas yang luar biasa ya, pekerjaan rumah tangga ya, sebagai ibu rumah tangga. Ini terus ada yang menggunakan sebagai alasan, akhirnya sudahlah, tinggalkan saja zikir pagi petangnya. Tinggalkan saja tadi ayat-ayat ruqyah yang untuk penjagaan ya sepanjang harinya nanti. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau misalnya tadi ya zikir-zikir tadi itu dibaca sambil bekerja ya, mungkin sambil masak, sambil menyapu rumah. Mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali, kemudian istighfar mungkin ya, astagfirullah atubu ilaih 100 kali dan seterusnya, zikir-zikir yang lain. Gimana Ustaz? Nilainya akan berkurang. Tentu saja nilainya akan berkurang. Dan pemirsa, untuk ruqyah mandiri ini kita harus menargetkannya. Barangkali ya, ketika kita mengetahui ada syaitan dalam diri kita, baik itu sihir ataupun jin keturunan ya, ataupun jin yang kita undang dahulu sebagai hodam,
Kalau kita sudah tidak membutuhkannya lagi dan kita ingin membuangnya, bertobat pada Allah. Diri kita, misalkan saya ingin sembuh dalam 30 hari. Saya tidak mau diperbudak setan selama 30 tahun ke depan. Tentu saja harus ada komitmen ini. Tidak bisa kita, saya nyambi menyapu, kecuali yang penjagaan tadi. Maksudnya yang rutinitas harian yang memang itu ibadah pada Allah. Agar kita dijaga, agar kita dekat pada Allah dan dijaga para malaikatnya. Barangkali demikian. Jadi lebih afdol atau lebih baik dia memang mengkhususkan dengan khusyuk ya. Mengkhususkan. Bahkan saya sangat sarankan pemirsa kepada yang sudah mengikuti pelatihan ini dari awal, sangat menyarankan sekali untuk menargetkan tadi, mengambil komitmen. Saya ingin berkomitmen dengan Quran dan Sunnah ini. Saya tidak ingin pergi lagi ke rumah sakit, selain biayanya mahal. Itu ternyata bisa menggadaikan ketawakalan saya, misalkan bertawakallah kepada Al-Quran dan Sunnah, targetkanlah. Iya, ini memang masalah tawakal. Masalah komitmennya. Masalah keistiqomahan akhir. Boleh Anda bahas sedikit ini. Kalau sudah mengingatkan. Jadi ada orang melakukan ruqyah mandiri itu mudah, tapi istiqomahnya ini. Ada peribahasa berubah itu susah, gitu ya. Tapi diam dalam perubahan itu sangat susah lagi, lebih susah lagi. Beginilah. Di ruqyah itu mudah, datanglah ke klinik ruqyah, apalagi di Jakarta ya. Kemudian datang ke klinik ruqyah, diruqyahlah. Tapi ketika diberi resep ruqyah mandiri, ini kadang-kadang orang malas melakukannya. Udah ada ustaz kok udah. Beda sama ketika pergi ke rumah sakit. Kata dokter, ini 2 kali 3 ya, dimakan sekian-sekian, dibayar. Meskipun mahal ditebus. Kalau pergi ke ustaz, praktisi ruqyah yang bertauhid, yang menyarankan kebaikan, melakukannya saja yang semua ada pada dirinya susah. Nah ini, bagaimana cara agar kita istiqomah dalam ruqyah mandiri. Ini merupakan hal yang esensial dan penting ya, barangkali yang tidak bisa dicari di tempat lain. Pemirsa Ustaz TV yang dirahmati, kita ingat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barangkali pemirsa kenal siapa nama beliau ini. Kita kenal Khalid bin Walid. Iya. Radhiyallahu anhu. Saifullah. Ya, pedang Allah ya. Kita ingat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dahulu adalah penjahat. Dahulu musuh Allah, bukan hanya musuh Nabi. Musuh Allah, musuh Nabi dan musuh Rasul, musuh orang-orang mukmin. Dan subhanallah, kita ketika mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di benak kita apa? Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Padahal dulunya adalah musuh orang yang beriman. Bagaimanakah beliau bisa masuk Islam dan istiqomah di dalamnya? Sampai akhir hayat, bahkan keistiqomahan beliau ini menular. Barangkali ini perlu dipertanyakan ya. Bagaimana seorang pasien tadinya bisa menjadi praktisi ruqyah dan menelurkan praktisi-praktisi lain? Yeah. Memang ini tidak sesederhana di televisi ya pemirsa. Barangkali harus ikut pelatihannya. Namun ada key suksesnya ya. Salah satu diutusnya Rasulullah SAW ya ke tanah Mekah saat itu adalah untuk mensucikan jiwa manusia saat itu. Ya, ada di dalam Al-Quran ya sebuah ayatnya bahwa Rasulullah itu diturunkan untuk membacakan kitabullah, ya membacakan Al-Quran dan membersihkan jiwanya. Kemudian membersihkan jiwa di sini artinya apa? Membersihkan daripada kotoran-kotorannya. Ini tazkiyatun nufus ya. Bahkan dalam satu ayat yang sangat tegas sekali dalam Al-Quran dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad ba'asna fi kulli ummatin an ibudullah. Tidak aku utus rasul-rasul, tiap rasul di tiap umat-umat kecuali untuk menyuruhkan kepada mereka sembahlah Allah saja. Artinya para sahabat Rasulullah yang dulu dididik Rasulullah itu dibersihkan dulu kotoran-kotoran jiwanya dari mana? Dari kesyirikan pemirsa. Yang pertama. Yang kedua dari bid'ah. Bid'ah ini sesuatu yang menyelisihi sunnah barangkali ya begitu. Kemudian yang ketiga dari hasad, penyakit-penyakit kolbu, dendam, marah, sakit hati, kecewa, kemudian iri, dengki ya, dari sifat sombong, ria, takabur ya. Kemudian yang terakhir dosa dan kemaksiatan. Jadi memang mau tidak mau manusia ada satu lagi hubudunnya pemirsa. Mau tidak mau manusia harus membersihkan jiwanya terlebih dahulu. Baru diterapi dengan Al-Quran. Karena tidak akan
bersambung antara ketaatan dan kemaksiatan. Jadi barangkali demikian. Baik. Nanti kita lanjutkan barangkali. Insya Allah. Baik, ini. baik. Ini statement terakhir ini sungguh menarik, Ustaz. Ya. Jadi memang harus ada tazkiyah dulu, direhab dulu nih hatinya ya. Begitu ya. Baru kemudian bisa diisi ya. Di terapi dan melakukan terapi mandiri. Terapi mandiri ini penting sekali. Dan kalau tidak salah udah pernah disebutkan poin-poinnya ya, tentang. Alhamdulillah kalau pemirsa mengikuti dari awal sampai akhirnya. Iya, poin-poin untuk tazkiyah nufus itu yang kemarin. Baik, ya. Baik pemirsa, terima kasih ya Anda masih bersama kami. Dan kini saatnya insya Allah akan kami buka lain tanya jawab kita. Tapi sebelum kita ke tanya jawab bersama Anda, berinteraksi bersama Anda, saya mungkin sedikit akan bertanya kembali ke Ustadz Nuruddin Al-Indonesia ini tentang ruqyah mandiri. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, bisa kami sampaikan kembali. Caranya, insya Allah tadi Qabla Isya sudah kita bahas. Baik pemirsa, saya akan bertanya terlebih dahulu ke Ustadz Nuruddin Al-Indonesia. Ustadz, rehab hati ini memang penting ya sebelum melakukan ruqyah itu sendiri, walaupun dilakukan oleh kita mungkin berwasilah kepada ustadz yang kita percayai atau maupun ruqyah secara mandiri. Betul. Ya, sebetulnya seperti dikatakan di awal bahwasannya terapi ruqyah itu barangkali hanya sekitar 5% menuju kesembuhan. Dan rehab hati ini atau tazkiyah an-nafs ini menduduki sekitar 70% lebih kepada kesembuhan. Karena memang daripada sabda Rasulullah SAW sendiri, beliau mengatakan dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik maka baiklah yang lainnya, jika dia buruk maka buruklah yang lainnya. Dan segumpal daging itu adalah kolbu, kolbu yang terletak di dalam dada. Dan apa yang ada di dalam dada ini adalah menentukan yang lainnya seperti kita bahas sebelumnya. Perasaan atau kolbu ini mempengaruhi otak manusia. Otak manusia ini adalah pusat komando semuanya. Jadi ketika kolbu dikuasai setan, ketika kolbu ini kotor dengan kotoran-kotoran dunia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembersihan kolbu tersebut, atau lebih dikenal dengan tazkiyah an-nafs atau tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Baik, berarti tidak bisa dipisahkan. Berarti memang rehab hati adalah langkah awal ya, bahwa ini mungkin bahkan langkah dasar ya, langkah pokok untuk awal, kemudian bisa melakukan ruqyah secara mandiri ya. Secara mandiri bahkan. Bahkannya dalam pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan dalam privat training rehab hati, kita tazkiyatun nufusnya itu seharian untuk materi tazkiyatun nufus itu sendiri ya. Tazkiyatun nufus ini. Kadang sampai zuhur kita tazkiyatun nufus, kemudian baru kita memahami metode-metode ruqyah syar'iyah, historinya dan lain-lainnya sampai mereka paham, baru melakukan terapi ruqyah masalnya. Baik, ya ini menjadi catatan tersendiri bagi kita pemirsa. Ya. Bahwasanya kita memang harus, istilah saya mungkin mentasfiyah dulu ya, mengeluarkan segala kesalahan-kesalahan kita, bertaubat, mentazkiyah, membetulkan yang kita yang masih keliru pemahaman dan seterusnya, baru kemudian kita insyaallah bisa melakukan ruqyah secara mandiri ya, mengandalkan ayat-ayat ruqyah tadi ya. Setelah diterapi. Baik, pemirsa, kami akan segera berinteraksi dengan Anda, dan Ustaz mungkin kita bisa mulai dengan pemirsa. Boleh. Ada tanggapan maupun pertanyaan apa saja. Baik, saya mulai dengan telepon dari 0821 sekian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu ya, Ibu siapa Ibu? Dengan Ummu Hasna. Ummu Hasna di mana Ummu Hasna? Di Tanjung Priok. Oh, di Jakarta ya? Tanjung Priok. Iya, di Jakarta ya. Baik. Ummu Hasna, ada pertanyaan apa untuk Ustaz Nuruddin? Saya mau bertanya sama Ustaz. Suami anak tuh terkena fitnah wanita, Ustaz. Terkena? Kena fitnah wanita. Oke. Berapa bulan waktu anak hamil tua. 9 bulanan lah. Sekarang anak-anak udah 2 bulan. Nah, setelah perubahan banyak terjadi, Ustaz. Iya. Jadi dia tidak mau ke masjid, dia tidak mau disyukur, nggak mau terawih ini, sholat pun terlambat, bahkan terkadang meninggalkan sholat, apalagi sholat subuh. Sering sekali, kadang malah nggak sholat gitu, Ustaz. Saya sampai menangis melihatnya. Dan dia mengatakan sangat ingin menceraikan saya agar bisa bersama dengan perempuan itu gitu, Ustaz. Oke, baik. Dia berubah kasar sekali terhadap saya sama anak-anak.
Jujur dia mengatakan, aku benci banget. Itu ada indikasi kena guna-guna dari perempuan itu atau memang dari hatinya yang memang sudah. Pada awalnya memang suami Ummu Hasnah ini seorang yang taat dalam beribadah ya? Iya. Sholatnya iya. Ke masjid gitu ya? Sholatnya ke masjid, menjaga zikir pagi petang, bahkan sering mengingatkan anak, zikirnya om, sholat tepat waktu om, sama anak-anak juga lembut, sama anak juga sayang, dan perubahan itu mendadak gitu. 3 bulan terakhir ini sampai kasar sama anak-anak juga, pandangan matanya pun benci banget melihat saya, Ustaz. Ummu Hasnah, tapi terus mendoakan selama ini ya? Iya, saya terus mendoakan Ustaz, cuman belum mengambil langkah harus apa gitu. Yang lain, karena diterapi dengan air zam-zam, ya reaksinya gak ada reaksi, cuman marah-marah aja gitu, ngamuk-ngamuk gak jelas gitu. Baik. Ustaz, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, Ummu Hasnah, insyaallah Ustaz akan segera menjawabnya. Jazakillah khair. Langkahnya Ustaz, minta langkah apa yang harus anak tempuh gitu Ustaz. Baik. Ya. Ummu Hasnah di Padang Buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin satu penelpon ini kita sebagai awalan. Baik. Fadhil Ustaz. Ummu Hasnah di Jakarta ya. Alhamdulillah kita dekat di Jakarta, di pusat kota yang kita bisa mengakses apa saja dengan mudah. Baik. Hal yang dialami oleh Ummu Hasnah ini secara sekilas ya, dalam beberapa detik barusan beliau konsultasi, bisa alhamdulillah saya simpulkan itu adalah sihir tafrik atau sihir pemisah yang ingin memisahkan antara ibu dengan suaminya. Terlihat dari kebencian yang tiba-tiba dari suami kepada istri, kemudian terlihat juga dari kebencian ayah kepada anaknya. Sihir tafrik itu memisahkan antara suami istri, ayah dan anak, juga penjual dan pembeli. Begitu ya teoretikalnya Ummu Hasnah. Kemudian ciri lainnya adalah suami menjadi berubah drastis kedekatannya dengan Allah. Jadi sangat jauh sekali. Tadinya rajin sholat menjadi tidak sholat. Itu luar biasa sekali ya. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan pertama kali untuk Ummu Hasnah ini? Barangkali kepada hamba-hamba Allah dimanapun berada, ketika melihat kendala ini. Kadang-kadang yang terjadi pada istri. Suami istri, ayah dan anak, juga penjual dan pembeli. Begitu ya teoretikalnya Ummu Hasnah. Kemudian ciri lainnya adalah suami menjadi berubah drastis kedekatannya dengan Allah. Jadi sangat jauh sekali. Tadinya rajin sholat menjadi tidak sholat. Itu luar biasa sekali ya. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan pertama kali untuk Ummu Hasnah ini? Barangkali kepada hamba-hamba Allah dimanapun berada, ketika melihat kendala ini. Kadang-kadang yang terjadi pada istri. Nah, pertama kali saya belum berani menyimpulkan bahwa gangguan ini pada satu orang dan juga menyebar kepada yang lainnya. Mohon maaf, misalkan kepada bapak target sihirnya, kemudian juga menyebar kepada istri dan anak atau pembantu bahkan. Nah, ini semua akan mendapatkan sakit yang kebagian porsinya, tapi lebih dominan mencintai seorang. Nah, kemudian ada sihir yang menimpa ibu agar minta cerai. Ada anak agar semakin membuat semuanya memanas, begitu demikian. Nah, yang harus dilakukan adalah saya harus meneliti apakah benar yang dikatakan ibu terhadap bapak tadi. Karena banyak sekali, mohon maaf Ummu Hasnah ya, ini pun untuk semua ahwat dimanapun berada, ahwat apa ummahat. Kadang-kadang curhatan seorang wanita ini tidak bisa diterima langsung begitu saja. Kadang-kadang ketika kita klarifikasi kepada suaminya, memang sama-sama suaminya pun mengeluhkan hal yang sama. Begitu. Tapi kalau misalkan benar apa yang dikatakan ibu tadi, ya, dan Allah adalah saksinya, hal yang harus ibu lakukan pertama kali adalah sabar. Sabar ya. Jadi sabar itu bukan di akhir, nanti di awal. Sebagai penyikapan adalah sabar. Agar apa?
langkah selanjutnya dari A sampai Z nanti yang akan saya terangkan menjadi ibadah buat ibu. Itu sabar ya. Ketika Allah beri ujian dengan fitnah wanita tadi ya, maka langkah pertama yang ibu ambil adalah sabar. Ketika Allah beri ujian dan kita sabar, maka kita akan diberi pahala. Allah ridho pada kita. Kalau dikasih ujian lalu marah kita, maka Allah marah pada kita. Baik, yang harus dilakukan pertama kali adalah, yang kedua ya, tadi setelah kita mengambil sikap untuk bersabar, lihat di rumah barangkali ada hal-hal yang membuat Allah murka, terutama tentang kesyirikan. Kesyirikan itu sudah kita bahas sebelumnya, barangkali tidak harus dibahas lagi. Tapi yang jelas ada syirkul asghar yang memang wajib saya bahas di sini. Syirkul asghar ini salah satunya adalah kecintaan kita kepada dunia melebihi akhirat. Atau di situ kemarin saya definisikan sebagai syirkul mahabbah. Ada juga syirkul ta'ah, taat pada manusia yang melebihi taat pada Allah. Kemudian juga ada syirkul khauf, syirik ketakutan. Ya, kita takut kepada makhluk melebihi pada Allah. Kemudian ada juga syirkul asghar yang lainnya, syirkul syagiran, yaitu riya. Riya dengan amal-amal kita. Baik, yang terakhir ada syirkul doa. Kita beribadah selain untuk Allah. Nauzubillah, ini sampai kepada syirik yang besar ya, atau syirkul akbar. Ada juga syirkul roja. Kita berharap selain daripada Allah. Baik ibu, yang barangkali terjadi kepada ibu sendiri atau Ummu Hasna ini, yang harus hati-hati disikapi dan kita harus beristighfar kepadanya, bertobat darinya adalah syirkul mahabbah. Kita mencintai dunia lebih daripada kehidupan akhirat. Begitu. Kepada orang-orang yang demikian Allah mencelanya dalam Quran surah Fussilat ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina bil akhirah hijaban mastura. Ketika Al-Qur'an dibacakan, ketika engkau membacakan Al-Qur'an wahai Muhammad kepada seseorang yang belum mengimani kehidupan akhirat, maka Allah ciptakan hijaban mastura, dinding yang tidak terlihat. Nah, ini kepada saya nasihatkan tentang syirkul mahabbah, kecintaan kita kepada dunia. Nah, dunia ini dibagi 5 dalam surah At-Taubah ayat 24. Ada yang pertama ayah kita, anak kita, saudara kandung kita, orang-orang terdekat kita ya. Kemudian wa azwajukum di situ. Ini wa azwajukum ini pasangan kita, istri dan suami. Ya, kesananya di sini ada keluarga, wa ashiratukum, kemudian ada perniagaan kita, pekerjaan yang kita khawatiri kerugiannya, dan yang terakhir ada wa masakin, di situ ada rumah-rumah yang kita cintai. Kalau ibu misalkan mencintai suami ibu lebih daripada Allah Azza wa Jalla, Allah akan uji cinta ibu itu. Apakah benar demikian? Baik. Atau Allah akan ambil, itu yang pertama. Jadi ini kita memang pembersihan dulu ya. Betul. Syirik dulu. Ini sekali lagi kita diingatkan pemirsa ini. Nafs ya, memang ini sangat penting. Sangat penting sekali. Berikutnya, Ustaz. Bahkan ini sangat mempengaruhi 70-80% kesembuhan. Karena kalau ibu sudah suci jiwanya akan ridho. Subhanallah. Berikutnya ruqyah suami, mengajak suami kepada praktisi ruqyah yang bertauhid, yang berakidah lurus, tidak mencampur adukan dengan yang lainnya. Baik. Dan mengajak suami untuk mengecek dirinya bersama-sama ibu. Jadi suami tidak tersinggung. Barangkali kok ada pertengkaran di antara kita dan bapak ini. Apa yang Umi sangat mencintai Abi, misalkan anak-anak sudah besar, bagaimana kalau kita konsultasi? Begitu bahasanya, konsultasi kepada peruqyah yang bertauhid, kepada mu'alij, kepada ustadz, apa yang terjadi dengan kami ini, barangkali ada syaitan. Mari kita lakukan ruqyah. Kalau suami menolak, ini baru langkah berikutnya. Ya, apa itu, Ustaz? Ruqyah mandiri tadi. Ruqyah mandiri. Artinya? Yang pantas dilakukan, artinya ibu meruqyah bapak diam-diam. Oke. Ini menarik sekali. Hayden ruqyah. Ruqyah suami nakal judulnya ya. Pas ibu-ibu udah begini semua ini ya. Baik. Bagaimana caranya? Mudah, sederhana sekali. Pertama kita perhatikan dulu diri kita. Iya. Diri kita, maksudnya diri ibu. Tentu saja ibu. Wah, ini pihak yang terzolimi. Baik ya. Bagaimana maksudnya? Apakah kita sudah menjalankan tauhidullah, tauhid kepada Allah dengan semurni-murninya? Kemudian sudahkah kita melakukan yang wajib? Baik, kemudian sudahkah kita memperbanyak sunnah? Karena ketika hal ini dilakukan, akidahnya benar, yang wajib ditegapkan, sunnah dilakukan, maka kita terhindar dari bisikan syaitan. Ini nazwa, ada bisikan syaitan. Jadi ketika suami demikian terkena fitnah wanita, syaitan akan
mengesek-esek ya, mengompori begitu, mengompori untuk terjadinya perpisahan. Ibu jangan meminta cerai, kunci mulutnya. Saya akan sabar 30-40 hari. Baik. Apakah dimungkinkan atau berpotensi ada sesuatu barang yang ditinggalkan oleh, kalau ini memang sihir ya, kalau ini memang sihir, oleh pembuat atau pengirim sihir ini di dalam rumahnya? Baik. Yang jelas sihir itu sudah sampai ke rumah. Ya makanya di rumah ada pertikaian demikian. Baik di dalam diri bapak, dalam diri uminya atau anak atau di rumah. Secara fisiknya, makanya yang harus dibersihkan adalah ruqyah rumah. Nah, ruqyah rumah ini bukan hanya rumahnya, tapi isi rumahnya. Jadi ini menarik sekali. Bagaimana caranya? Di sini tidak ada alat peraga yang memadai, tapi ini bisa menjadi alat peraganya, tidak apa-apa ya. Baik, ibu di rumah, Ummu Hasna ya, bertawakallah pada Allah, ya anggap itu sebagai ujian buat ibu agar ibu menjadi orang hebat setelah melalui ujian yang hebat ini. Ya, pertama, jangan biarkan suami ibu diambil setan. Itu. Kemudian setelah ibu bertekad demikian, ibu ambil galon di rumahnya. Baik, air galon ya. Di situ ada 19 liter di dalamnya. Ibu bacakan yang pertama Al-Fatihah 7 kali. Baik, Al-Fatihah 7 kali. Kenapa 7 kali? Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ada 7 ayat yang berulang-ulang. Itu ada Al-Fatihah, kelebihan Al-Fatihah. Jadi bacakan 7 kali. Kemudian Al-Falaq An-Nas. Mudah sekali. Al-Fatihah 7, Al-Falaq An-Nas ini 3 saja atau 1 kali. Kemudian ayat kursi. Mudah kan ibu ya, bisa dicatat di kolbunya. Kemudian yang pertama Al-Fatihah, Al-Falaq An-Nas, ayat kursi. Tambahkan 3 ayat. 3 ayat tentang sihir. Ya. Al-A'raf ayat 117 122, 117 sampai 122, Toha 69, Yunus 81 82. Kenapa memilih ayat ini? Ini adalah ayat-ayat yang berkisah tentang sihir. Ya, kemudian setelah itu, bagaimana cara melakukan ruqyahnya kepada air ini? Ini yang melakukan ibu ya. Jangan datang ke rumah saya, mencari rumah saya, tidak. Ibu yang lakukan atau siapapun Anda yang terzalimi. Baik. Letakkan ke bibir seperti ini. Lalu ibu bacakan seperti ini persis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan dengan lantang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu tiupkan seperti ini. Ya. 7 kali. Baik, kemudian diikuti dengan apa? Al-Falaq An-Nas, ayat kursi dan 3 ayat sihir tadi. 3 ayat sihir tadi, kemudian bacakan minimal ini ya, Al-Fatihah 7, kemudian ayat-ayat tadi. Ibu kalau mampu bacakan 11 kali semuanya, agar ibu bisa pakai untuk 11 hari ke depan. Jadi setiap hari ibu pakai. Bagaimana cara memakainya? Yang pertama, ini air galon ini harus diminum sama ibu dan sekeluarga sehari 1 gelas. Misalkan bapak ini pagi-pagi makan, minumnya dari air ini. Atau biarkan bapak mengambil sendiri karena dalam galon di rumah. Anaknya ibu juga. Baik, kemudian selanjutnya ibu ambil 1 gelas, masukkan ke dalam tempat mandi bapak. Biar bapak pakai mandi. Ya, jadi bapak pun tidak tersinggung, sihirnya bersih. Baik. Kemudian ibu juga mandi. Nah ini, ibu kalau nanti malas mandi berarti sihirnya sudah kena ke ibu. Begitupun dengan anak-anak di rumah. Baik. 1 lagi, tadi pertama diminum, dimandikan. 1 lagi ambil segelas setiap hari ini. 2 gelas saja ya. Masukkan ke dalam seember air. Ibu cipratkan di rumah yang ibu anggap bahwa di sini ada aroma tidak enak di sini. Ya, misalkan kalau sampai ini terlihat penampakan anak-anak melihat atau siapa. Nah di situ. Atau di seluruh rumah kalau ibu tidak yakin.
Yang ini targetnya ini adalah udara. Karena ada sihir-sihir yang digantung di udara. Ibu jangan lupa sambil mencipratkan ini dengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dengan lantang. Jadi yang betulnya sebetulnya yang sunnahnya adalah ayat kursinya. Kalau airnya ini tidak sunnah. Tapi Rasul pernah membacakan surah Al-Kafirun kepada air yang dicampur garam. Ini barangkali sunnah juga. Ibu jadi khusus untuk rumah tadi ya, jadi air itu dicampurkan ke dalam ember, kita ambil dari galon yang sama, tambahkan garam sedikit, juga daun bidara. Kalau bisa bapaknya mandi daun bidara. Tapi kalau belum terkondisi, cukup itu saja, yang biasa saja. Nanti kalau ada sambutan dari bapak, mah kok tubuhku mules-mules ya, muntah-muntah, kenapa ini? Nah baru sampaikan dengan baik, ajak beliau ke ruqyah. Mudah-mudahan ibu ini sudah dibuktikan oleh ratusan hamba-hamba Allah di setiap kota di Indonesia ya. Kadang-kadang ada yang berhasil di hari ketiga, ada yang berhasil di hari ke-9, ada yang berhasil di hari ke-11. Bagaimana ciri berhasilnya? Baik, itu kan kita butuh detail ya. Contoh ya, saya di Payakumbuh pernah meruqyah orang yang kena campak. Campak itu gatal-gatal. Nah, tapi tidak sampai kepada ruqyah rumah ini, hanya membacakan ayat ruqyah di rumah. Besok paginya keluarga itu melaporkan di rumah banyak ulat. Nah, jadi ulat ini di dalam rumah ya? Di dalam rumah. Tiba-tiba banyak ulat yang tadinya tidak ada. Jadi Allah tampakkan buhul sihirnya, namanya buhul sihir. Kita buhul masalah buhul akan kita bahas insyaallah minggu depan. Jadi ketika dulu Rasul kena sihir, kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril dan salah satu malaikat yang mendampinginya, Rasul itu dicari buhulnya. Tapi malaikat Jibril mengetahui ya. Jadi Rasulullah SAW pernah kena sihir, ternyata buhulnya itu adalah rambut Rasul, sisir dan pohon kurma, pelepah kurma yang diikatkan lalu dilemparkan ke dalam sumur. Rasul mengambil buhul tersebut dan menghancurkannya. Baik, kalau kita kan belum tahu buhulnya ibu dan barangkali tidak di rumah, cukup ruqyah rumahnya, nanti Allah tampakkan buhulnya. Dalam bentuk apa? Nah ini barangkali. Saya pernah mendapati atau testimonial dari teman-teman yang melakukan, ada kepiting mati di rumah. Banyak kepiting mati, padahal ini lokasinya di Saudi Arabia, di Mekah, yang jauh dari Jeddah ya. Dari Jeddah Mekah itu 300 km, tapi banyak kepiting mati di Mekah, di rumahnya, ketika habis dilakukan ruqyah ini. Ada yang kedua, setelah disemprotkan air ruqyah tersebut, ada ular mati, baik di kamar mandi atau di tengah rumah. Ini jangan takut, buang saja. Ada kalajengking mati, nah itu adalah sihirnya. Ada yang pertikaian rumah tangga yang persis banget adalah di Martapura. Palembang Martapura, saya pernah meruqyah Simpang Martapura ya tepatnya. Di situ ketika sudah diruqyah selama 11 hari rumahnya ini dengan air ruqyah ini, beliau menemukan kapas dan darah ya, juga belatung di bawah tempat tidur. Ini ruqyah ini dilakukan kepada keluarga ini, masalahnya adalah tidak bisa tidur atau pisah ranjang selama 6 bulan, 6 tahun mohon maaf. Jadi ketika diruqyah ternyata demikian. Allah itu barangkali untuk ibu lakukan ruqyah rumahnya ya seperti tadi. Kemudian ingat yang diruqyah bukan hanya rumahnya tapi ibu juga dan bapak atau yang isi rumahnya. Baik. Pertanyaan dari saya Ustaz. Baik, silakan. Ketika kemudian dilakukan air minumnya kita ruqyah gitu ya. Yang terjadi kemudian reaksi bapak itu justru tidak mau atau tidak minum air di rumah lagi. Gitu. Nah, dia merasakan itu. Bisa jadi. Nah itu terus gimana? Apa yang dilakukan Ummu Hasnah selanjutnya? Itu ranahnya tawakal pada Allah. Nah begitu. Jadi berdoalah pada Allah agar Allah laknat setan-setan yang mengganggu suami. Begitu, dan kita jauhkan diri dari setan, jangan sampai bersahabat dengan setan. Jadikan ini sebagai ujian. Barangkali ya kalau misalkan suami langsung pergi dari rumah, tidak mau minum di rumah. Bagaimana? Karena suami tahu ini airnya mengandung pestisida, pestisida spiritual, pestisida untuk setan, untuk setan ya. Bagaimana ibu bisa ruqyah makanannya? Seluruh hal, baik yang padat atau yang cair, bisa ibu ruqyah. Ya. Nah,
Satu lagi, ketika suaminya pergi betul. Suaminya pergi betul. Ya, sebenarnya tidak Ibu. Ketika air mandi, ya air mandi di ruqyah, ini secara teknis, maaf nih kalau pertanyaannya jadi teknis. Baik. Terbiasa di rumah mandi dengan shower, bukan dengan air bak mandi. Gimana cara meruqyah? Shower ya. Bisa di ruqyah. Apa yang di atasnya itu? Showernya ya? Bukan showernya, di atasnya. Torennya. Oh, toren. Ya, bak penyimpanan airnya. Atau dicampurkan dengan air ruqyah tadi? Ambil 2 gelas, 3 gelas. Ibu buat air ruqyah dalam galon, jangan 19 liter ya. Ini pengkondisian saja. Ibu mau berapa liter saja, 2-3 liter. Baiknya air Zam-Zam barangkali. Ke toilet juga ya. Barangkali tidak baik ketika air yang sudah dibacakan Al-Quran ini masuk ke dalam kamar mandi kita. Tapi tidak apa-apa kalau memang arzan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Baik, ya Ummu Hasanah, mudah-mudahan sebaiknya sih memang mandi di mana? Di gayung ya, yang sunnah itu ya. Demikian. Tapi kalau memang sudah demikian ya tidak apa-apa. Misalkan ibu mau kreatif, saya meruqyah sumurnya, jangan ibu ya, itu terlalu kreatif. Ya. Kalau meruqyah sumurnya mungkin pakai ini. Iya, jadi ibu ruqyahnya terlalu kreatif sekali. Baik, tapi apapun ibu, mudah-mudahan usaha ibu dinilai ikhtiar. Amin. Dan pertanyaan ibu ini menginspirasi ruqyah mandiri malam ini. Barangkali ada jutaan pendengar yang memang membutuhkan ini. Ini ruqyah mandiri yang ruqyah rumah ini bisa dilakukan untuk seluruh keluhan. Ya, seluruh keluhan. Misalkan Ustadz nih tiba-tiba warung saya ini sepi, padahal sebelumnya ramai. Dan tiba-tiba yang sebelah ini menjadi ramai, semua ke sana. Misalkan ada banyak terjadi begini. Kemudian dan saya bertanya kepada customer saya, kenapa tidak ke warung saya lagi? Mereka bilang bahwa warung kita tutup. Ada seperti sering ya, jadi tidak tutup atau banyak orang di sana antri, saya tidak mau antri, jadi tidak mau kesana, padahal kosong. Ini kan sihir. Bagaimana? Ya sama, buat air ruqyah, hancurkan dengan bacakan ayat kursi di situ, cipratkan. Ada orang yang bertanya, bagaimana kalau pakai spray? Boleh nggak? Itu termasuk hal yang kreatif juga, tapi tidak apa-apa ya pakai spray. Sebaiknya sih pakai tangan, dicipratkan. Jadi kita sambil bacakan dengan percaya diri ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Usir mereka. Baik, iya. Dan kita ke penanya berikutnya. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Abu Hanif di Banten. Dengan Bapak Abu Hanif di Banten ya? Iya. Silakan, Pak Abu Hanif, ke pertanyaan. Iya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Medis dan non medis. Baik. Nah, ini menurut Ustaz kira-kira gimana pandangan Ustaz? Apa kekuatannya bisa sampai berbulan-bulan atau bagaimana, Pak Ustaz? Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahan dulu. Baik. Satu penanya, kita akan catat ya. Ke penanya berikutnya. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Salam. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu tolong kecilkan terlebih dahulu suara televisi Ibu di rumah. Iya, iya. Baik, terima kasih. Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Aan dari Aceh. Oh, Ibu Aan di Aceh ya? Baik. Baik, silakan ke pertanyaan Ibu. Ustaz, ini kan kebetulan suami kemarin ada ikut pelatihan di Banda Aceh kan. Kebetulan saya baca ruqyah yang di belakangnya tuh ada. Ya. Yang mandiri. Udah 2 malam saya baca, anak nangis terus. Setelah saya ruqyah di badan saya keluar gatal-gatal, Ustaz. Kenapa, Ustaz ya? Apa Ibu? Gatal-gatal ya? Oh, gatal-gatal. Semacam ulat bulu gatal. Baik. Semacam terkena ulat bulu Ustaz gatalnya. Baik. Dan anak nangis terus ya? Ya? Dan anak Ibu nangis terus?
nangis setelah saya ruqyah. Alhamdulillah tidurnya nyenyak sekali kan. Tapi di badan saya penuh gatal-gatal. Udah itu aja Ustaz. Baik, Ibu An. Iya ya. Dari 50 tutorial ruqyah mandiri ya yang buku saya itu. Iya Ustaz. Yang mana yang Ibu lakukan? Yang Ibu praktekkan? Yang di di sampulnya ada tulisan tutorial ruqyah mandiri itu Ustaz. Baik. Poin nomor berapa yang Ibu lakukan? Ini kan ada 50. Ada 50 di sana ada 50 cara. Ibu menggunakan atau mengamalkan cara yang keberapa Ibu? Poin keberapa? Saya baca aja ayat-ayat yang di belakang itu semuanya. Oh, Ibu baca saja, baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu An. Terima kasih Ibu An ya. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu An. Baik, dua penanya. Ini ada Abu Hanif di Banten tentang minyak zaitun. Ini baik. Pertama, minyak zaitun ini memang luar biasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam ayatnya, artinya ini sesuatu yang istimewa saya kira ketika Allah menyebutnya. Watini wa zaitun, ya kan? Berarti doanya tadi doa ruqyahnya. Sama dulu Ustaz. Ya. Subhanallah ya, unik-unik pertanyaannya. Jazakallah kepada Abu Hanif Banten. Di Banten tadi ya, yang bertanya, Ustaz, ini saya ada minyak zaitun yang sudah diruqyah. Kemudian dan menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, dituliskan di sana. Nah, ini apakah ayat-ayat ruqyahnya ini bisa expired? Barangkali begitu pertanyaan. Atau berlaku berapa bulan? Berlaku berapa bulan begitu ya. Nah, barangkali ini bersifat pribadi saja Bapak jawabannya atau pandangan saya begitu ya. Ada dua kisah barangkali yang bisa menginspirasi ya kita semuanya. Dulu ketika saya ada tinggal di rumah rehab Depok, saya meruqyah seorang ahwat yang terkena gangguan jin kristenisasi. Ya, beliau dari Palembang. Kemudian ketika saya ruqyah, kemudian syaitannya ini keluar. Dan dia mengaku saya adalah kesatria dari Vatikan. Katanya yang memang diutus untuk menyebarkan kristenisasi di Indonesia. Dan jin ini sangat memang kesatria ya di hadapan saya. Maksudnya tidak mau keluar meskipun hampir mati begitu. Ya, sudah sangat tersiksa. Kemudian saya katakan kepadanya, wahai jin, kalau kamu tidak mau pergi, semoga Allah ikat kamu di rumah ini agar kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini beberapa bulan kemudian dari saat itu, entahlah Allah membenarkan perkataan saya, mengabulkan doa saya tersebut. Ada seorang anak indigo melihat bahwa di rumah tersebut ada seorang laki-laki tinggi membawa salib. Jadi dia diikatkan dengan rantai salib ke tubuhnya di rumah itu. Hanya bolak-balik begitu. Jadi doa itu bersifat permanen, itu jawaban saya. Kemudian ada lagi, mohon maaf, di Makassar. Ini insya Allah 8 November saya ke Makassar. Ada seorang ahwat ini bersama kami mengantar ke bandara. Waktu itu ya mengantar ke bandara, kalau tidak salah bersama Ustaz Perdana Ahmad ya, kalau tidak salah nih saya. Udah lupa karena sering ke Makassar ini. Kemudian ketika di mobil ini bereaksi, panitia ini bereaksi dan beliau mau membuka kunci pintu, mau lompat barangkali, padahal itu di tol. Jadi di Makassar itu bandara itu ada tol. Kemudian saya bacakan wa za'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa asainahum fahum la yubsirun, untuk mengunci dia. Surah Yasin ayat 9. Kemudian tiba-tiba dia tangannya begini. Jadi saya tujuannya itu mengunci pintu, tapi tangannya begini Allah ikatkan. Subhanallah ya. Kemudian saya bilang sampai di bandara, singkat cerita, saya tanya kepada jinnya, kamu mau keluar atau tetap terikat? Dan dia bilang saya ingin tetap di sini. Ya sudah, ibu saya sadarkan ibunya. Kemudian ini wallahi ya, demi Allah yang menggenggam nyawa saya. Kemudian setahun berikutnya, setahun kurang lebih, saya datang lagi ke sana bersama Ustaz Perdana Ahmad di gedung Lembaga Administrasi Makassar di LAN bersama anak-anak PPA Darul Quran Ustaz Yusuf Mansur ya. Kemudian ibu itu malamnya diruqyah, saya ingat jam 10 atau jam 11. Ketika reaksi tangannya masih dalam kondisi terikat. Dan saya teringat, oh ini ibu yang dulu. Ya, beberapa waktu lalu saya masih simpan videonya ini. Kemudian udah saya delete kalau sekarang. Tapi anak-anak di PPA Darul Quran Makassar tahu persis hal ini. Nah, artinya apa? Doa itu bersifat permanen karena masa atau waktu ini hal yang sederhana bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba membuka meruqyah minyak zaitun, habatus sauda, madu, air bahkan atau air Zam-Zam, ketika dia doakan maka air ini akan permanen. Ya.
Bumi itu tidak akan lupa dengan ringkikan suara ringkikan kuda meskipun sudah berabad-abad berlalu. Begitu. Begitupun dengan makhluk-makhluk Allah ini yang suci, yang tidak ternoda. Kita sering lupa karena banyak dosa. Begitu ya. Hafalan kita dicuri oleh setan. Tapi kalau ini makhluk-makhluk Allah ini tidak akan lupa. Wallahu alam, itu jawaban saya. Tapi kalau ibu misalkan bapak tadi Abu Hanif ya di mana? Di Banten. Ketika mendapati wah ini minyak zaitunnya segini udah hampir habis. Saya tuangkan lagi kepada zaitun yang 5 liter, apakah ini juga sama? Nah, jangan menipu Allah Subhanahu wa taala dan jangan menipu diri sendiri. Itu tidak bisa. Bapak atau Abu Hanif harus bacakan kembali ayat-ayat yang sama. Barangkali air tadi. Sama langkahnya, sama caranya ditiupkan. Baik, kemudian Bu Aan di Aceh. Oh, Bu Aan di Aceh. Bu Aan di Aceh, pertanyaannya kemarin suami saya ikut pelatihan saya di Aceh ya, alhamdulillah saya baru kembali dari Aceh memang di gedung Mahkamah Syariah, kemudian kita mengadakan pelatihan di sana. Alhamdulillah banyak pengikutnya, pesertanya. Setelah saya membaca buku Ruqyah Mandiri, kemudian saya menjadi gatal-gatal dan anak saya nangis-nangis di rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan healing crisis atau sakit yang disebabkan sakit ya dalam rangka penyembuhan, sakit menuju kesembuhan, ya begitu. Jadi ketika seseorang diobati, dia biasanya akan mengalami healing crisis, ya sakit menuju kesembuhan. Nah, gatal-gatal ini betul adalah detoksifikasi racun-racun sihir dari tubuh ibu. Jadi ada racun-racun sihir di tubuh ibu barangkali, atau tidak sihir ya, apa saja yang keluar dari tubuh ibu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit psikis dan jasad ibu. Hal yang harus ibu lakukan adalah salah satunya mandi dengan daun bidara ibu ya. Mandi dengan daun bidara. Kemudian lakukan ruqyah mandiri yang lainnya. Terutama tutorial tentang 10 tutorial sihir di halaman akhir. Silahkan dibaca dan dipraktikkan. Dan di ruqyah juga rumahnya. Insya Allah istiqomah. Seminggu 2 minggu mudah-mudahan Allah hilangkan. Barangkali itu saja. Jadi jangan khawatir ya. Ketika sudah baca-baca kok jadi begini. Tidak. Ada healing krisis. Justru ruqyah ibu berhasil dan ada sambutan. Tadi dari siapa? Dari musuh-musuh Allah yang ada di jiwa kita ini. Baik. Iya. Bu Andi Aceh dan Bapak Abu Hanif di Banten. Demikian tadi jawabannya. Dan kita ke penanya berikutnya ya. Halo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Tafadhol. Saya punya seorang istri gitu, ada benjolan gitu saja, lihatnya gitu kan. Bapak boleh diulang dari awal, benjolan kenapa? Iya, itu ya ada benjolan yang berarti gitu, ada benjolan kalau tidak salah minggu kemarin Ustaz apa cara harusnya disebut bisa mendengar dengan jelas. Pak Fauzi, halo. Pak Fauzi, halo. Pak Fauzi. Iya. Bapak boleh bergeser sedikit dari tempat Bapak sekarang karena kami tidak mendengar dengan jelas suara Bapak. Kami mohon maaf, terputus-putus sampai studio. Oh iya. Halo. Halo. Iya, silakan. Boleh diulang pertanyaannya. Iya, Pak Ustaz. Ya. Saya ada benjolannya di bawah ketiak gitu, Pak Ustaz. Ada benjolan di mana, Bapak? Ada benjolan di bawah ketiak gitu. Di ketiak, baik. Iya, pas di bawah ketiaknya itu ada saya nggak mau netes di pas di ketiaknya di ketiaknya itu gitu, Pak Ustaz. Yang kedua? Ya, baik. Ada benjolan di ketiak, terus? Halo? Iya, gitu Pak Ustaz. Kemarin itu pas minggu kemarin itu kan kalau nggak salah Pak Ustaz bilangnya di usia sambil ditekan gitu di daerah yang ada benjolan gitu Pak Ustaz. Iya. Gitu Pak Ustaz. Iya. Yang saya tanyakan gitu Pak Ustaz. Baik, yang Bapak tanyakan kemudian apa? Gimana caranya meruqyah gitu, Ustaz? Oke, sementara ini Bapak halo Pak, selama ini Bapak sudah melakukan ruqyahnya?
Belum. Baik. Itu saja Pak Fauzi ya? Iya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzi di Mima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada benjolan dan menanyakan bagaimana cara meruqyah mandiri di benjolannya. Tahan dulu Ustaz. Ya, kita ke penanya berikutnya. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Halo Ibu. Iya. Ibu dari boleh? Ummu Sifah di Pati. Ummu Sifah di Pati. Ummu Sifah di Tasik ya? Iya. Ya, tafadhol Ummu Sifah, langsung ke pertanyaan. Silakan. Halo Ummu Sifah, boleh bergeser dari layar televisi dan dengarkan suara saya langsung dari telepon Anda. Iya. Baik, silakan ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya tuh sudah lama. Iya. Iya, sudah lama tuh sakit, kurang lebih mungkin 9 tahun. Yang saya rasakan itu di dada sama kepala. Baik. Dada kepalanya gimana Bu? Pindah-pindah. Baik. Iya, silakan. Halo Ibu. Adalah obat dari segala penyakit, petunjuk dari segala petunjuk, penjelas dan pembeda. Bagi orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, pasti mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kelapangan rezeki, kemudahan segala urusan, ketenangan dalam kehidupan, bahkan menjadi obat dari segala penyakit yang diderita. Salah satu metode pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ruqyah syar'iyah. Banyak dari kita telah mengenal istilah metode ini, akan tetapi hanya sedikit yang mengetahui teknik-tekniknya. Telah terbit buku Quranic Healing Technology, teknik pengobatan dengan Al-Quran. Satu-satunya buku yang membahas secara detail cara jitu untuk mempelajari energi ruqyah syar'iyah secara mudah, alamiah, ilmiah, ilahiyah, dan sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh praktisi ruqyah syar'iyah Al-Ustadz Perdana Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain, surat Fusilat ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Qul hulil ladzina amalu hudan wa syifaa'un. Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk dan juga obat. Dalam hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Waisals TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mengatakan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk dan juga obat. Obat ini bersifat secara holistik, bisa mengobati berbagai macam penyakit fisik, psikis, gangguan jin, dan juga serangan sihir. Maka alhamdulillah dalam hal ini telah terbit buku berjudul Quranic Healing Technique. Dalam buku ini ya, insya Allah akan dijelaskan Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengobati diri sendiri, juga dapat mengobati orang lain yang membutuhkan bantuan kita dengan mendaya gunakan ya energi ruqyah atau daya kekuatan yang bersumber dari bacaan ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah. Insya Allah dalam buku ini ya berisi berbagai macam teknik-teknik terapi ruqyah, seperti bagaimana Rasulullah melakukan teknik sentuhan untuk penyembuhan,
berisi juga bagaimana Rasulullah melakukan teknik tepukan, melakukan teknik tiupan, ya, melakukan juga teknik untuk mengobati penyakit non medis seperti gangguan jin dan serangan sihir. Ya. Dalam buku ini juga, insya Allah akan dijelaskan berbagai macam teknik mengkombinasikan antara pengobatan ilahiyah dan pengobatan alamiah. Jadi dalam buku ini juga akan dijelaskan teknik-teknik bagaimana cara meruqyah berbagai macam herbal, bagaimana mengkombinasikan antara baca ayat suci Al-Quran dan doa-doa Rasulullah dengan menggunakan herbal yang disyariahkan seperti menggunakan habas sauda, menggunakan madu, menggunakan minyak zaitun untuk mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik, psikis, gangguan jin dan serangan sihir. Buku ini syarat dengan tuntunan, cara, dan praktik mulai tingkat dasar yang sangat mudah dimengerti semua orang. 2. Ilmiah berdasarkan penelitian dan pengalaman dari para pakarnya. 3. Disertakan gambar full color. 4. Serta dipilih petunjuk yang memudahkan dalam mempraktekkan teknik penyembuhan dengan Al-Quran ini. Milikilah buku Quranic Healing Technology, teknik pengobatan dengan Al-Quran, seharga Rp100.000. Untuk pemesanan silakan hubungi 081772151. Halo Ibu. Iya, itu Ustaz, suka pindah-pindah Ustaz. Oh, pindah-pindah. Baik. Itu saja. Iya, terus Ibu biasa. kalau debar-debar, terus kadang tuh takut tak beralasan tuh, bagaimana solusinya Ustaz? Oke, baik. Baik. Ini ngomong-ngomong, Ibu sudah pernah memeriksakan ke dokter tidak? Iya, kadang kalau memeriksakan ke dokter kadang itu katanya sih sehat, katanya sih nggak ada sakit kayak gitu. Oke, baik. Baik. Terima kasih ya, Ummu Syifa. Nanti insya Allah saya akan segera menjawabnya. Iya, Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fauzi dan Ummu Syifa nih. Pak Fauzi tentang benjolan di ketiak dan bagaimana cara meruqyah di ketiak. Baik. Terima kasih pertanyaannya tadi Bapak ya, Pak Taufik ya. Pak Fauzi. Pak Fauzi, mohon maaf suaranya tidak begitu terang diterima di studio dan barangkali saya akan jawab apa yang kami upayakan tangkap dari Bapak ya tadi ya. Yang pertama, Bapak sudah mengikuti acara ini dari sebelumnya sepertinya ya, tapi Bapak belum berani melakukan ruqyah mandirinya. Baik. Kemudian Bapak ada benjolan di ketiak. Bagaimana cara meruqyahnya? Ini sama ya Bapak Ibu semuanya. Saya ada benjolan di payudara. Ya, misalkan ya Ibu. Kemudian saya ada benjolan di testis atau penyakit hernia dan lain sebagainya. Saya ada benjolan di tempat yang lainnya, misalkan bahkan sampai kepada jerawat-jerawat di wajah. Ya, artinya memang tumor-tumor kecil ya atau barangkali kanker ya yang tidak ganas yang sudah mulai tumbuh di dalam tubuh kita. Dari tinjauan saya sebagai praktisi dan trainer ruqyah, barangkali yang sering mendapati pertanyaan atau mendapati di lapangan, baiknya Bapak dilakukan bekam terlebih dahulu. Kalau sudah keluar benjolan, ya artinya penyakitnya sudah nampak pada jasadnya, begitu ya. Jadi ketika penyakit psikis nampak kepada penyakit jasad ini sudah, mohon maaf sekali, sudah mulai akut atau kronis. Begitu. Jadi kalau penyakitnya mulai masih ada di dalam yang bersifat psikis, gelisah, takut seperti ibu yang barusannya, kemudian tidak beralasan, sesak, sesekali, itu masih di dalam, masih muda. Tapi kalau sudah muncul di permukaan dalam sel-sel tubuh kita yang memang terlihat secara medis,
baiknya dibekam dulu untuk mempercepat kesembuhan. Baik, setelah dibekam atau dihijamah dengan metode yang sartoh Bapak ya, Bapak Fauzi tadi dibekam, coba konsultasikan kepada ahli bekam. Kemudian Bapak konsultasi ke ahli herbal. Nah, konsultasi ke ahli herbal yang sunnah ya, konsultasi dan hal apa yang harus saya makan. Nanti seluruh herbal dari ahli herbal tersebut Bapak ruqyah, bacakan ruqyahnya seperti tadi. Kalau Bapak tidak ada peruqyah di sana atau tidak ada ahli herbal di sana, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada ahli hijamah di sana juga. Baik. Allah akan menyembuhkan kita dari berbagai cara yang kadang tidak dimengerti dengan akal. Baik ya. Bapak jangan putus asa, Bapak boleh lakukan ruqyah mandiri seperti tadi setiap hari. Khusus untuk Bapak yang di benjolannya itu Pak, ini sudah terbukti ya di pasien sebelumnya. Bapak bacakan Al-Fatihah pada tangannya. Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 1 kali saja, tiupkan dan usapkan. Bapak putar-putarkan setiap Bapak merasakan sakit di tempat tersebut, misalkan di ketiak ya, daerah sini ya, seperti ini. Lalu di akhir Bapak ucapkan la haula wala quwata illa billah, bismillahi Allahu akbar. Seperti itu, lakukan 3 sampai 7 kali setiap Bapak merasa sakit. Bapak dalam 2-3 bulan akan mengecil. Herbalnya barangkali minyak zaitun Bapak, minyak zaitun diruqyah lalu dioleskan di situ, ya, dioleskan di sana. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Adapun hal-hal yang bisa Bapak makan dari dalam, maksudnya sebagai pasokan herbal Bapak yang baik, yang universal saja dulu Bapak, ada madu, ya, madu ini mudah didapat ya. Kemudian ada habatus sauda, mudah didapat juga. Kemudian kurma azwa, ini agak sulit sedikit tapi kalau dicari sampai dapat insya Allah bisa. Jadi 3 herbal tadi Bapak, madu, habatus sauda, kemudian zaitun yang sudah ada, ya, kemudian satu lagi kurma azwa, Bapak blender, mudah kan, di blender, kasih air sedikit ya, kasih air, baiknya air zam-zam. Tapi kalau untuk pemakaian banyak dan Bapak ingin menyimpannya, jangan air zam-zam karena akan meledak, ya, air biasa saja. Kemudian setelah itu Bapak minum minum campuran herbal tadi selama 4 jam sekali. Bapak ya, Bapak Fauzi ya, selama 4 jam sekali. Tapi jangan lupa setelah Bapak meruqyah herbal tersebut. Bagaimana meruqyahnya? Mudah. Yang tadi ya, Fatihah, Falaq, An-Nas minimal sekali dan ayat-ayat sihir tadi. Tiupkan ke situ. Kemudian Bapak konsumsi setiap 4 jam. Demikian Bapak, insya Allah Bapak kanker seganas apapun ini ya. Mohon doanya, ini saya insya Allah tahun depan atau 2015-2016 mau mengadakan training dan workshop kanker Asia Tenggara insya Allah di Indonesia. Karena subhanallah mudah sekali, Allah mudahkan. Bahwasannya mengobati kanker itu mudah seperti mengobati flu dan yang lainnya. Seperti gangguan-gangguan sihir yang lainnya mudah sekali. Kalau Bapak itu terindikasi kanker, baik kanker payudara ya, kepada ibu-ibu yang lain, barangkali pasien yang lain atau apapun, jangan khawatir, lakukan yang tadi. Kurma azwa, habatus sauda, minyak zaitun dan madu disatukan di blender. Madunya 30% dan sisanya yang lainnya 10%. Kemudian di blender disatukan, diruqyah. Bapak minum setiap 4 jam sebanyak 1 sendok. Itu. Kemudian terapinya tadi ditiupkan, diusapkan ya. Dan Bapak juga upayakan tazkiyatun nufus, Bapak ya, dicek barangkali masih ada hal-hal yang belum Bapak tahu berarti di masa lampau, kemudian masih ada kotoran-kotoran jiwa dibersihkan. Mulai untuk membangun salat malam dan doamul wudu itu minimal sekali. Baik, terima kasih untuk Bapak Fauzi ya dan Ummu Sifa. Ini di mana hal yang sangat wajar, bukan wajar, sangat umum terasa atau dirasakan oleh orang-orang yang kena sihir. Ya mohon maaf, bukan berarti saya mengeneralisir, wah semua sihir, tidak. Tapi ini jelas, kalau ibu cek ke psikiater, nanti dia akan berkata, wah ini skizofrenia. Nah gitu ya. Oh ini adalah lain-lain banyak hal. Yang paling tepat solusinya adalah Al-Quran kalau untuk ibu ini. Jadi bukan hijamah tadi, adalah Al-Quran. Kalaupun misalkan mau dibekam di titik di daerah dada, itu pun boleh ya, di daerah titik daerah sini,
pusatnya ya. Kemudian kalaupun ibu mau menggunakan Al-Quran bisa. Ibu bisa download MP3 Ruqyah. Atau ibu boleh akses rehabhati.com. Di situ ada Facebook saya. Akses Facebook saya di situ ada. Saya kemarin baru saja publish MP3 Ruqyah, judulnya MP3 Ruqyah Nai Aceh High Voltage. Ya bisa di search barangkali ada yang upload ulang. Itu bisa di-download. Ibu dengarkan saja. Dan biasanya ada reaksi yang agak kuat ini ya kalau memang demikiannya. Karena ibu sudah lama juga, sudah 9 tahun. Ibu dengarkan saja. Setelah ibu sholat, ibu dengarkan melalui MP3 Ruqyah ini. MP3 Ruqyah ini ibu dengarkan sekitar setengah jam setiap hari insyaallah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ibu. Yang harus ibu lakukan adalah mandi air Ruqyah itu perlu, daun bidara juga perlu. Kemudian hal-hal lainnya sama dengan yang lain, karena ini sihir yang biasa begitu ya, sihir yang biasa. Tapi saya belum mengetahui apakah ini sihir penghalang jodoh ya, ataukah sihir pemisah atau sihir yang lainnya. Yang jelas ini gangguan psikis pada kejiwaan ibu. Ibu lakukan tazkiyatun nufus dan ruqyah yang general seperti tadi. Ibu juga boleh melakukan tadi yang kurma azwa. Kurma azwa ibu makan 7 butir setiap hari. Ataupun ruqyah yang lainnya. Barangkali demikian ya, karena sangat general sekali. Kemudian ibu, saya nasihatkan kepada ibu ini, Ummu Sifa ini ya di Tasik. Yang terasa di dalam dada ini, itu di dalam jantungnya, di dalam kolbu, di dalamnya. Ada rasa marah di situ barangkali ibu yang belum terlampiaskan. Dan bukan harus dilampiaskan tapi diredam ya. Barangkali ada dendam, barangkali masih ada sifat hasad yang belum ibu tundukkan. Coba ibu tundukkan itu, bahkan kalau bisa bersihkan, kan itu rumah-rumah syaitan di situ. Ketika ibu mendengarkan bacaan Al-Quran, sentuhkan tangan kanannya di dadanya dan mohon kepada Allah untuk menyembuhkannya. Adapun ayat-ayat barangkali ayat khusus untuk ibu adalah Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, kemudian Quran surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad za'atkum mau'izah min rabbikum wastifaa'un lima fisidur. Ibu bisa baca berulang-ulang. Barangkali ataupun ibu bisa mendengarkan qiraah-qiraah yang indah yang menyejukkan jiwa dan kolbu itu. Barangkali demikian. Ibu juga disarankan untuk mandi air Ruqyah, kemudian melakukan tazkiyatun nufus. Barangkali demikian. Baik. Untuk ibu ini. Baik, ya. Pemirsa, kami undang Anda kembali untuk menelepon di line telepon yang telah tersedia di layar kaca Anda. Dan kita akan terima penelepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa di mana ibu? Dengan Ummu Santi di Riau. Ummu Santi ya? Iya. Baik, silakan Ummu Santi di Riau, sampaikan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita itu memiliki kemarahan, suka marah yang sangat tinggi, Ustaz. Yeah. Apalagi terhadap suami itu. Umpamanya kalau kita tidak setuju apa yang dia perbuat itu, langsung pokoknya hanya kelihatan baiknya itu 1 atau 2 hari, habis itu saya mau mengamuk lagi sama suami itu. Tidak jelas semuanya pernikahan itu apa itu termasuk kena atau sihir itu, Ustaz. Baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ingin bertanya ini, misalnya apa? Telepon kami sarankan untuk sedikit bergeser dari televisi Anda dan Anda segera respon balik suara saya di pesat telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Yani, Pak. Pak Yani, di mana Pak Yani? Di Cilacap. Cilacap. Nggih, monggo Pak Yani. Pertanyaannya. Ini Pak, ini sedikit historis aja dari saya pribadi kan punya kakek itu aliran kepercayaan, Pak. Iya. Kepercayaan apa? Nah, aliran kepercayaan bukan agama gitu loh. Baik. Halo, iya. Iya, silakan. Iya. Saya itu kemarin di Purwokerto ikut pelatihan ruqyah, terus saya
saya mencoba sampai di rumah juga, ternyata ketika pelatihan dan mencoba di rumah sama sekali nggak ada reaksinya Pak Budi saya. Tapi kalau ke istri saya itu reaksinya luar biasa, sangat kelihatan. Boleh di reaksinya apa ini Pak? Boleh disampaikan? Kalau reaksi di saya nggak ada, cuman reaksi kalau di istri itu sampai muntah-muntah Pak. Sampai muntah-muntah ya. Baik. Terus Bapak tetap melanjutkan rutinitas meruqyah itu? Kalau saya insya Allah rutinitas terus saya juga tidak lupa membaca zikir pagi, zikir sore, seperti itu. Tapi yang saya rasakan tidak efeknya tidak kelihatan sekali. Tidak masalah. Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau ke istri, sekarang istri bagaimana kondisi hari-hari ini? Saya sampai hari ini juga belum artinya reaksi dari yang saya pakai itu nggak ini. Jadi yang bereaksi ke istri ya? Iya, itu yang merespon itu istri yang respon sekali, dia cepat sekali kelihatannya. Tapi kalau saya kayak Anda gitu loh Pak. Oke, Pak, kalau boleh tahu istrinya ya, gimana sih? Berkata aliran apa tadi Bapak? Aliran kepercayaan tadi ya. Ini kebatinan semacam itu. Oh, Islam abangan lah gitu mungkin ya. Betul ya, betul. Kejawen kurang lebih. Kejawen. Baik. Dan itu orang tua terdahulu Bapak ya, maksudnya bukan Bapak gitu ya? Kakek, Pak. Kakek Bapak. Kemudian istri sendiri Pak, setelah tadi bereaksi seperti itu, terus perasaan istri gimana? Sudah plong atau bagaimana Pak kalau boleh tahu? Kalau istri cenderung lebih baik Pak perkembangannya. Tapi Bapak kan tidak ini ya. Kalau keluhan Bapak sendiri apa ini Pak? Kalau keluhan Bapak sendiri apa? Kalau saya sih sejauh ini gini, ketika awal-awal saya zikir pagi itu di kepala itu sakit gitu loh. Sakit. Baik. Tapi berangsur pulih ya, tidak sakit ya setelah Bapak membiasakan ya? Ya, nah setelah zikir pagi, zikir sore kita lakukan rutin, reaksi yang pada saya beda dengan kepada istri gitu loh. Kalau istri itu luar biasa reaksinya. Baik. Bapak boleh sekarang saya tanya, Bapak ada pertanyaan lain? Yaitu yang pertanyaan saya kok reaksinya double banget gitu loh ya. Syukur ini sebenarnya. Bapak jangan berharap ada sesuatu. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti Ustaz akan menjelaskan. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu dulu lah Pak. Terima kasih. Pak, halo Pak Yani. Iya. Pak Yani, nanti ada informasi dari Ustadz mungkin bisa disampaikan setelah menjawab ya? Iya boleh. Baik Pak Yani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani di Cilacap, ini memang sekitar 1 jam dari kota Purwokerto. Iya. Itu pertanyaan kedua ya tadi ya? Iya, pertanyaan pertama dari Ummu Santi. Kita jawab sedikit marah-marah. Ummu Santi dulu ya, yang di mana tadi Ummu Santi? Di Riau. Di Riau ya, Ummu Santi yang di Riau.